Kita tunjukkan kepada anak-anak saya dengan jentikan tangan saya. Saya berpendapat kalau sulap itu bukan saja sebagai sarana hiburan, tapi juga bisa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Jadi kalian adalah sebaik-baik umat, yaitu yang umat yang baik itu, yang menyuruh kepada kebaikan, kemudian juga mencegah kepada kemungkaran dan mengajak kepada untuk beriman kepada Allah. Kamtibmas memelihara dan mengajak kepada masyarakat untuk berbuat baik. Tombol panik ini udah kami pasang di retail, toko emas, bank. Ayo. Nggak apa-apa Mas Jaya, ayo. Cek. Lurus nggak? Lurus. Salim dulu, tos dulu dengan Pak Babin. Iya. Nama saya Bantu Wibawa, pangkat Aibda. Saya tugas di Polsek Ampel selaku Babin Kamtibmas. Pertama kali saya ke Sambang di rumah warga. Saya cuma main korek. Korek itu coba saya bakarkan ke tangan saya. Jangan coba-coba kalau bermain api tanpa bimbingan saya membakar tangan seperti ini. Setelah itu warga antusias dan warga ibu-ibu PKK itu menyalurkan itu Pak Babin pintar main sulap. Itulah timbul ide saya dari dukungan ibu-ibu PKK. Saya berpendapat kalau sulap itu bukan saja sebagai sarana hiburan, tapi juga bisa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Contohnya saya bisa tisu. Si tisu saya bakar, nanti saya rubah menjadi uang. Nanti saya menyampaikan kepada masyarakat, sebenarnya tidak ada orang yang bisa menggandakan uang. Itu karena kelincahan kita, maka saya dengan masyarakat jangan sampai tertipu dengan media sosial yang bisa menggandakan uang. Dengan jentikan tangan saya, kartu akan terbalik dengan sendirinya di sini ya. Betul nggak? Tepuk tangannya mana? Banyak yang mengundang saya untuk menyampaikan edukasi dengan hiburan sulap. Kalau saya diundang ke SLB atau anak-anak yatim, demi Allah saya tidak menerima sumbangan, tidak menerima honor itu, saya tidak menerima. Kalau bantuan yang saya berikan kepada saudara-saudara kita ODGJ yang ada di jalanan-jalanan, saya berikan dalam bentuk wujud makanan dan minuman. Jangan sampai mereka makan harus mengais-ngais di tempat sampah mencari barang bekas. Perkenalkan, saya Bribka Marwanto, Kesatuan Polres Boyolali, Polsek Ampel. Kalau secara pribadi saya kedinasan tidak ada masalah dinas. Karena apa? Masyarakat itu sewaktu-waktu kadang sering telepon saya untuk terkait masalah kegiatan-kegiatan apa ya yang sifatnya kadang ya undangan atau mungkin apa. Cuma kalau memang tidak ada kegiatan ya ini saya berusaha untuk dampingi dari teman-teman untuk pengambilan sampah.
banyak kanan kiri di pinggir jembatan dibuangi sampah, sampai kadang masyarakat itu laporan dengan saya harus gimana atau pakai jaring atau seperti apa. Tapi itu pun kalau menurut saya tanpa ada edukasi tidak akan mungkin jalan, walaupun dikasih jaring, dikasih pembatas tidak mungkin jalan. Tapi dengan edukasi pendekatan ya itu mungkin insya Allah bisa berjalan. Saya bekerja seperti ini juga tidak ujuk-ujuk ya, bahasa Jawanya itu saya langsung ambil sampah, enggak. Saya juga minta izin dia terkait karena saya sering edukasi dengan masyarakat, saya terjun ke masyarakat, saya langsung praktek sendiri. Itu yang dari pihak dinas terkait kadang ya udah Pak, enggak apa-apa. Walaupun mungkin secara atau posisinya mereka yang lebih bertanggung jawaban gitu. Saya berharap mungkin ke depan lebih baik lagi dan lebih baik istilahnya melayani masyarakat, dan intinya masyarakat tidak takut dengan polisi. Intinya itu, dengan masyarakat tidak takut dengan polisi, insya Allah terutama dari pribadi saya dan kedinasan, saya berusaha untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat yang sebisa dan semampu saya. Untuk jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali sendiri jumlahnya mencapai 1.100.000 orang, Mbak. Nah, dari 1.100.000 orang ini 40% itu adalah di rentang usia muda. Kriminalitas yang seringkali terjadi itu berkaitan dengan masalah kejahatan-kejahatan jalanan, kenakalan remaja, tawuran, kemudian kegiatan yang masalah asusila ya, karena hal tersebut inilah yang memerlukan pendekatan khusus. Pendekatan sangat bagus sekali dalam hal ternyata polisi itu ternyata tidak harus kaku, ngapain kok babin seperti itu kan gitu. Itu apakah tugasnya polisi? Kemudian memberi makan orang ODGJ, kemudian sulap di tengah anak-anak. Setelah Babin Kaptipas melakukan itu, inovasi tersebut itu justru malah bisa mudah diterima oleh masyarakat. Dengan metode-metode yang digunakan media sosial ini memberikan informasi kepada masyarakat secara lebih utuh bahwa ternyata yang dilakukan mereka itu ada citra positif di masyarakat dan bisa memberikan pesan-pesan Kaptipmas terutama untuk anak-anak ya, lebih mengenal lagi. Jadi kalian adalah sebaik-baik umat, yaitu yang apa yang umat yang baik itu? Yang menyeru kepada kebaikan, kemudian juga mencegah kepada kemungkaran, dan mengajak kepada untuk beriman kepada Allah. Nama saya Musakir, pangkat Aibtu, saya anggota Satlantas Polres Kebumen. Menggunakan helm, jangan lupa tali pengait helmnya nggih Bapak Ibu nggih. Selalu dikaitkan nggih. Ketika tali helm tidak dikaitkan, terjadi sesuatu misalnya kecelakaan, akan sangat membahayakan keselamatan kita.
Saya beberapa kali ke tempat di desa-desa itu, dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu itu mengeluhkan terkait biasanya itu adalah proses tilang. Kemudian selain proses tilang itu ada lagi misalnya terjadi kecelakaan, gitu ya. Kemudian proses pembuatan SIM, dan itu saya harus menampung semua unek-unek yang disampaikan. Ada lagi misalnya terjadi kecelakaan, gitu ya. Kemudian proses pembuatan SIM. Biasanya ibu-ibu itu menanyakan, kenapa Pak kalau dirazia nang dalan gue, kenapa Pak Polisi itu menerima uang? Itu duitnya mengendi kok disaki nang Pak Polisi. Kemudian saya sampaikan bahwa terkait dengan prosedur tilang itu ada dua mekanisme. Yang pertama adalah melalui sidang yang menghadiri di pengadilan negeri, atau alternatif yang kedua adalah dengan menitipkan denda sidang. Jadi kalau Pak Polisi itu menerima uang dari panjenengan yang melanggar, itu tidak serta-merta uangnya adalah milik Pak Polisi, tetapi itu adalah denda sidang yang nanti dititipkan oleh Pak Polisi yang kemudian diserahkan oleh hakim ketika terjadi sidang di pengadilan negeri. Kalau terjadi laka, kecelakaan lalu lintas, itu biasanya masyarakat kita itu cenderung tidak mau melaporkan. Saya bilang kenapa tidak mau melaporkan? Karena urusannya dengan Pak Polisi itu ribet, panjang, terus biasanya kaken duit, kelangan duit, sing maune kelangan 1.000 dadi kelangan 2.000. Ketika panjenengan misalnya terjadi kecelakaan, kemudian jenengan luka ataupun patah tulang, dan itu urusannya dengan rumah sakit dan terkait dengan BPJS atau jasara harja, pasti nanti masyarakat mau tidak mau mencari Pak Polisi. Kami menghimbau untuk masyarakat jangan takut lagi untuk apabila terjadi misalnya kecelakaan atau apapun, jangan sungkan-sungkan untuk melapor Pak Polisi. Insya Allah Pak Polisi dengan senang hati membantu masyarakat. Saya menyadari bahwa saya mau tidak mau harus terjun ke masyarakat. Saya harus berinteraksi dengan masyarakat. Pada waktu ada lomba Dai Polri tingkat Mabes Polri seluruh Indonesia, saya ditunjuk untuk sebagai salah satu peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah setelah saya menjalani, saya juga tidak menyangka sampai di Jakarta 10 besar sebagai juara ketiga mendapatkan hadiah umroh. Setelah itu saya jadi introspeksi. Saya sepertinya diberikan jalan oleh Allah untuk menjalani jalan ini. Saya mulai dari PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, dan ibu-ibu PKK, kadang-kadang juga bapak-bapak komunitas. Saya selalu menggunakan baju polisi. Salah satu ayat di dalam Al-Quran, di surat Ali Imran 110 itu disebutkan, kuntum khairu ummat, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Jadi kalian adalah sebaik-baik umat, yaitu yang umat yang baik itu, yang menyuruh kepada kebaikan, kemudian juga mencegah kepada kemungkaran, dan mengajak untuk beriman kepada Allah. Harkam tibas, memelihara dan mengajak kepada masyarakat untuk berbuat baik. Kemudian selain itu juga penegakan hukum. Di situ berarti mencegah kemungkaran. Apa yang dilakukan oleh anggota saya, Aibtu Musyakir tersebut, beliau sebagai Dai Kamtibmas sangat besar potensi untuk mengelola Kamtibmasnya melalui pembinaan keagamaan. Karena melihat situasi di Kebumen ini banyak sekali pondok-pondok pesantren, jadi saya anggap sebagai kota santri ya. Mungkin pendekatan keagamaan ini yang lebih pas untuk melaksanakan tugas-tugas seorang polisi dalam mengelola Kamtibmas seperti Aibtu Musyakir tersebut. Guyub bersama masyarakat, tidak hanya polisi dilaporkan oleh masyarakat adanya sebuah kejadian, tetapi polisi pun ikut berpartisipasi. Dari media perilaku
Musahir itu salah satu role model dari kepolisian yang sangat luar biasa. Beliau itu memberikan kesan bahwa polisi secara umum, apalagi kalau di pedesaan itu kan sosok yang menakutkan, sosok yang kayaknya kalau orang ketemu Pak Polisi itu serem, takut karena aparat. Tapi beliau itu sosok polisi yang membuat image itu jadi hilang, dan yang ada itu rasa tentram, rasa terayominya itu terwakili, dan kami sebagai warga itu merasa nyaman kalau ketemu sama beliau. Pak Muzakir dia menggunakan kata-kata yang memang umum, tidak begitu sulit, sehingga apa yang beliau sampaikan kepada kami itu sebetulnya lebih dari standar, tapi mengena, sehingga membuat jamaah pun yang biasanya memang kurang nyaman dengan dakwah biasanya sudah ketika mendengarkan Kamtibmas itu nggak jenuh, karena pembawaannya berbeda. Orang bawa sajam, mau buka handphone keburu kebacok. Inilah yang ditekan. Kadang disenggol pakai kaki, bunyi dia. Nah kalau bunyi udah anggota udah pasti meluncur. Libas itu panjang katanya kan polisi hebat Semarang. Saya punya ide bagaimana sih masyarakat itu mudah melapor. Ya tentunya by telepon kan, tapi by telepon kan sering buat mainan dan susah untuk men-tracknya ya orang-orang tersebut. Akhirnya dibuat seperti sistem alarm, tombol panik dan lain sebagainya. Polisi RW mendorong RT untuk bisa memasang CCTV dan akhirnya kita konekkan lah ke command center ini, dan alhamdulillah sudah 40.000 CCTV yang sudah terkonek di sini. Memang benefitnya banyak ya. Kita bisa menilai anggota, di sini ada statistik kerawanan, terus anggota yang laporan terbanyak, anggota yang mengambil laporan terbanyak. Mereka harus lalui nih. Seperti ini. Mereka harus lalui. Ketika lalui di titik itu di absen. Kalau nggak lewat sih, kalau nggak absen, titiknya belum hijau dia, titiknya warnanya merah. Berarti kamu nggak patroli lewat situ. Apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran, masyarakat juga lapor di sini. Terus ada tombol panik. Tombol panik ini udah kami pasang di retail, toko emas, bank. Bahkan ini bisa ditaruh di motor, mobil. Jadi kalau misalkan ada kecurian, apa ini yang dipencet? Kan kadang kalau di motor, di mobil orang bawa sajam, mau buka handphone keburu kebacok. Inilah yang ditekan. Kadang disenggol pakai kaki, bunyi dia. Nah kalau bunyi udah anggota udah pasti meluncur. Walaupun itu kesenggol apa saja tetap harus meluncur. Itu udah bentuk pelayanan kami. Ini ada di Kota Semarang, ini ada. Jadi aplikasi Libas itu seperti ini tampilannya. Ketika masyarakat membutuhkan bantuan, kita tinggal tekan tombol SOS ini 3 kali. Di command center ini akan mengeluarkan notifikasi, dan notifikasi tersebut juga akan diteruskan ke seluruh HP anggota Polrestabes Semarang. Dan dari sini kita bisa tahu di mana lokasi pelapor. Ini ada pelapor dari Mahardika, kita bisa langsung menghubungi dari sini, atau kita bisa memberikan tugas ke anggota terdekat. Di aplikasi ini kita ada riwayat
kapan laporan itu masuk. Laporan masuk terjadi pada pukul 8:02, ditindaklanjuti diperiksa pada pukul 8:22 dan selesai pada saat itu juga. Fitur kedua yang bisa dimanfaatkan juga adalah fitur buat laporan. Bedanya dengan SOS, buat laporan ini kita bisa menuliskan kronologi kejadian dan melampirkan bukti-bukti pendukung. Kita juga bisa berinteraksi dengan warga satu RT melalui fitur Kenita. Kenita ini adalah fitur yang diderivasi dari kearifan lokal, yaitu kentongan. Mengumpulkan warga satu RT plus kepolisian jika kita dalam kondisi ada gangguan Kamtipmas yang memang membutuhkan kehadiran polisi. Nama saya Sri Kustini, saya tinggal di Jalan Senti Akhir Raya nomor 4. Pertama dari Pak RT itu yang memperkenalkan tentang Libas ke warganya, ya. Kemudian juga dikunjungi dari rumah ke rumah. Kebetulan juga dulu pernah sih dari kepolisian, ya. Satu tim itu kita dikunjungi gitu, terus kemudian juga diajarin caranya bikin aplikasi. Saya sewaktu-waktu saya butuh bantuan apa-apa, mungkin tetangga pas lagi sepi atau apa, kan saya bisa langsung membuka aplikasi, tidak harus keluar rumah dan langsung ada bantuan. Nama saya Bapak Sugiran, berdomisili di Jalan Senti Akhir Raya, RT 2 RW 7, Kelurahan Bluror. Cuman aku pernah kejadian kehilangan HP. Itu kita langsung hubungi tim Libas. Ya 1 jam kemudian dia itu langsung datang. Begitu kita dikasih tahu ada CCTV kelihatan, langsung Libas bergerak. 1 jam kemudian barang itu sudah langsung ketemu. Kamtipmas kita juga udah tiap malam minggu pasti kontrol. Terus tim dari sana pun, yang dari Libas pun pasti kontrol juga gitu Mbak. Jadi nggak usah ada pengaduan pun, kalau tiap malam minggu pasti dia kontrol gitu loh. Dengan adanya aplikasi itu, pemerintah kota sangat terbantu untuk ikut juga membaca aduan-aduan yang disampaikan ke Libas, dan itu kan pada kemarin-kemarin itu sudah terkonek, sehingga kita ikut bisa langsung menyelesaikan yang menjadi kewenangan kita. Merdeka. Pengaduan yang di Libas ini penting, dan saya menghimbau masyarakat untuk menggunakan aplikasi itu karena ini gratis, mumpung gratis loh. Siapa tahu nanti suatu hari terus jadi boom, jadi besar, terus ternyata kalau mau masuk situ member dan lain-lainnya repot. Nah, ini adalah merupakan bakti daripada teman-teman Polri untuk masyarakat. Nah, ini manfaatkan. Ngamuk rusak rumah, bukan wonten ing kula nyuwun ampun ngantos Mas Agus